Gadis itu hanya ingin mencoba sesuatu yang baru dengan pacarnya. Namun tak disangka, pacarnya yang tidak peka justru tertidur. Hal ini langsung membuat suasana hatinya anjlok. Untuk mengusir rasa kesal, ia pun kembali ke pesta di lantai bawah dan mulai bermain permainan Truth or Dare yang menegangkan bersama teman-temannya. Awalnya semua orang bermain dengan sangat akrab. Namun ketika ujung botol mengarah pada seorang teman laki-laki yang pendiam, semua orang langsung menampilkan senyum nakal penuh arti. Karena Peter memilih jujur, semua ingin mengerjainya. Lisa lalu merobek kertas koran, berpura-pura itu surat cinta, dan bertanya siapa di sini yang ingin ia beri surat itu. Peter pun tetap pemalu dan penurut. Saat ingin menyatakan perasaan, Peter langsung memberikan surat cinta kepada gadis tercantik di sekolah. Namun ternyata gadis itu sudah punya pacar yang juga ada di sana. Hal ini memicu kemarahan pacarnya hingga ia memukul Peter. Peter yang pemalu pun kehilangan muka, dan permainan berakhir dengan buruk. Namun yang aneh adalah, sejak hari itu, Peter benar-benar menghilang tanpa jejak. Bahkan ia tidak datang ke acara wisuda sekolah. Namun, 3 bulan kemudian, beberapa teman yang dulu bermain game bersama tiba-tiba menerima undangan pesta ulang tahun dari Peter. Awalnya mereka tidak berniat untuk datang, tetapi setelah mengetahui bahwa keluarga Peter sangat kaya raya, tahu keluarganya pejabat tinggi, mereka pun datang. Setelah perjalanan jauh, sampailah mereka di rumah Peter. Begitu turun, mereka terkesima melihat kemegahan rumah itu. Awalnya mereka tahu Peter kaya, tapi tak menyangka akan sekaya ini. Namun saat hendak masuk, gerbang utama ternyata terkunci. Belum sempat bereaksi, sebuah jeep perlahan mendekat. Di jeep itu duduk kepala pelayan. Ia berkata pesta bukan di rumah besar, tapi di pondok hutan sejauh 2 kilometer. Meski heran, karena sudah datang, mereka tetap berjalan ke pondok itu. Namun sampai di sana, yang menyambut bukan Peter, melainkan kakaknya, tentara pasukan khusus bernama Nick. Nick menjelaskan adiknya sedang keluar negeri. Kini Peter di pesawat pulang dan tiba 1-2 jam lagi. Nick menyambut ramah semua orang, bahkan miras mewah di sini boleh diminum sepuasnya. Mereka tak peduli Peter ada atau tidak, karena hanya ingin minum miras mahal itu. Hari mulai gelap, tapi Peter belum muncul. Bosan setelah minum-minum, mereka duduk melingkar main Truth or Dare. Saat giliran Nick, tiba-tiba dia melontarkan pernyataan mengejutkan. Jadi sebenarnya apa yang telah terjadi adalah dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Mereka semua langsung tertegun. Beberapa orang merasa takut dan sadar pesta ulang tahun ini mungkin jebakan. Benar saja, Nick mengeluarkan kartu pos dan mengklaim hinaan di situ membuat adiknya bunuh diri. Nick berjanji, siapa yang mengaku pengirimnya, sisanya boleh pergi dengan selamat. Beberapa orang mengira Nick bercanda dan bersiap untuk memaksa keluar. Namun, detik berikutnya, Lisa dan pemuda itu mencoba menyerang diam-diam, tapi Lisa ditampar jatuh, sementara Nick langsung menembak lutut si pemuda. Saat itu semua sadar Nick serius, karena Nick memegang senjata asli, mereka tak berani melawan. Namun, ada yang nekat, pemuda yang tertembak di lutut itu diam-diam menelepon polisi. Tak disangka, tembakan kembali menyambutnya. Nick menyuruh pemuda terluka memindahkan kursi ke tengah, lalu mengikat semua orang dan menyita ponsel mereka. Hingga larut malam, mereka tetap